Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bermajelis ilmu lewat media Jabal Uhud, dan kita masuk pada a'lamus salaf, akan berkisah kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang sosok yang sangat ajaib, sosok yang sangat menakjubkan dalam kisah-kisahnya, patut ditiru, dicontoh dan dijadikan teladan. Siapakah Hasan Al-Basri? Namanya, tempat lahirnya, pujian para ulama kepadanya, kemudian ibadahnya, kemudian ilmunya, kemudian juga mihnah atau ujian yang Allah timpakan kepadanya, termasuk siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, apa saja perkataannya, kemudian bagaimana wafatnya. Maka beberapa menit ke depan kita akan ringkas siapa Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala namanya adalah Al-Hasanu ibnu Abil Hasani. Al-Hasanu ibnu Abil Hasani. Wasmuhu Yasar Al-Basri. Namanya adalah Yasar Al-Basri, kunyahnya Abu Sa'id, Maula Zaid ibn Thabit. Ada yang mengatakan Maula Jabir Ibn Abdullah. Hasan Al-Basri ini lahir 2 tahun sebelum wafatnya Umar ibn Al-Khattab. Artinya bahwa Hasan Al-Basri ini berjumpa dengan kibarus sahabat, kemudian berjumpa dengan sigharus sahabat, kemudian berjumpa zaman yang tidak ada sama sekali sahabat. Dia berjumpa dengan 3 generasi yang berbeda, kibarus sahabah, sigharus sahabah, dan kibarut tabi'in, ketika para sahabat sudah tidak ada lagi. Artinya dia menyaksikan perubahan-perubahan manusia kala itu. Makanya dia paling paham dengan fatwa dan kondisi, karena dia hidup di zaman kibarus sahabah, bagaimana mereka. Kemudian setelah itu hidup di zaman sigharus sahabat, sahabat kecil, dan tahu mereka, dan juga hidup di zaman para tabi'in, sehingga dia menguasai kondisi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri ini bapaknya adalah seorang budak. Jadi suatu ketika Islam menyerang di daerah Basrah sana, ada perang besar ke daerah Syam, dimenangkan kaum muslimin, dan salah satu yang ditawan adalah ayahandanya Hasan. Ayahandanya Hasan Al-Basri tertawan, kemudian dibawa ke Madinah. Sesampainya di Madinah, kemudian dia menikah dengan seorang budak wanita, jariyah. Akhirnya dari pernikahan keduanya lahirlah Hasan Al-Basri, menunjukkan bahwa bapaknya budak, ibunya juga budak. Kemudian anaknya Hasan menjadi alim ulama besar, menunjukkan bahwa nasab itu tidak mempengaruhi kemuliaan. Bahkan Rasul mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' nasabuhu. Kalau lambat amalnya tidak bisa dikejar nasabnya, karena nasab itu bukan syarat kemuliaan. Jadi tidak perlu berbangga dengan nasab.
Karena bangga nasab itu bagian daripada adat istiadat jahiliyah. Kata Nabi SAW, arba'un min umuril jahiliyati la yatrukuhun. Salah satunya adalah al-fakhru bil ansab, bangga dengan nasab. Lihat Hasan al-Basri tidak punya nasab baik. Dia ibunya budak, bapaknya juga budak yang dimerdekakan. Tetapi tidak menjadi penghalang anaknya Hasan al-Basri menjadi alim ulama tabi'in. Bahkan sebagian para ulama di zamannya seperti Abu Ja'far as-Sadiq mengatakan bahwa al-Imam al-Hasan yushbihu kalamuhu kalaman Nabi. Ucapannya itu persis seperti ucapan Nabi katanya. Karena bijaknya, indahnya, susun katanya, retorikanya, sampai dikatakan yushbihu kalamuhu kalaman Nabi. Kalamnya itu persis seperti kalam Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika memberikan pujian kepada Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, bagaimana pujian para ulama yang sangat mengalir yang diarahkan kepada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, kana rajulan tammus syakli. Kana rajulan tammas syakli. Beliau adalah seorang laki-laki yang sempurna bentuknya. Wa kana minas saj'an. Orangnya berani. Jadi Hasan al-Basri ini walaupun dikenal ahli zuhud, ahli wara, ahli hadis, tetapi dia orang yang kasratul jihad, orang yang banyak jihad. Jadi kalau dia di medan peperangan itu, maka orang-orang sangat mengandalkan Hasan al-Basri untuk maju paling depan. Kalau di medan jihad gitu ya. Tapi kalau di medan mau'idhati al-mawaid, nasihat-nasihat, maka dia orang yang paling berpengaruh kata-katanya, sehingga kalau ada orang mendengar dia bicara bisa menangis. Jadi luar biasa Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ini. Lah Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ibunya disebut dengan al-khairiyah. Ibunya disebut al-khairiyah dan bapaknya disebut Yasar. Makanya Hasan ibn Abil Hasan ibn Yasar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena al-khairiyah ini, ibunya Hasan ini kan salah satu budak yang membantu di rumah salah satu istri Nabi, namanya Ummu Salamah. Jadi ibunya Hasan itu dulunya pembantu dari Ummu Salamah. Sehingga ketika kemudian dia hamil dan melahirkan di rumah Ummu Salamah, terkadang Hasan ini menangis sementara ibunya enggak ada, sibuk kerja. Terkadang Ummu Salamah kasihan. Kemudian kasihan akhirnya diambilnya kemudian disusuinya. Menunjukkan apa? Bahwa Hasan al-Basri itu juga adalah anak susuan dari istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Luar biasa ya. Makanya dikatakan para ulama, air susunya adalah air susu syarif yang mulia. Kenapa? Karena disusui oleh salah satu istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. La Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, setelah kemudian dia besar dan menjadi ulama, dia pun sebagaimana ulama yang lain rihlah. Rihlah kemana? Rihlah ke Basrah. Kemudian dia belajar kepada para ulama Basrah, kepada para sahabat yang ada di Basrah, kepada para kibarut tabi'in yang ada di Basrah. Akhirnya belakangan kemudian dia pun berjihad, melakukan futuhat dengan kaum muslimin yang lainnya. Akhirnya
kemudian diangkat menjadi qadi di Basrah. Menjadi qadi di Basrah ketika sampai di kota Basrah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hidup di zaman Abdul Malik ibn Marwan, kita tahu bahwa salah satu gubernur Irak yang dipilih oleh Abdul Malik ibn Marwan adalah orang yang paling jahat, orang yang paling zalim, namanya Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf, ikhwan, ribuan jiwa sudah dipenggal dia. Memang zalim luar biasa. Dia suka menumpahkan darah Hajjaj ibn Yusuf itu. Karena bukan hanya tabi'in, seorang sahabat dibunuh dia. Ingat kisah kekejaman Hajjaj ibn Yusuf ini luar biasa. Sehingga orang-orang memandang, sebagian orang memandang sinis kepada Hajjaj ibn Yusuf ini. Ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Hasan al-Basri tentang mauqif dia tentang Hajjaj ibn Yusuf. Wahai Hasan, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang Hajjaj ibn Yusuf itu? Kemudian Hasan al-Basri mengatakan, lalu bagaimana pendapatmu dibalik kata-katanya? Kemudian orang ini mengatakan, uqsimu billah innahu min ahli nar. Aku bersumpah kepada Allah, Hajjaj itu termasuk penduduk neraka, katanya. Saking zalimnya menurut dia. Kenapa? Karena sudah banyak penggal kepala orang. Bukan hanya tabi'in, sahabat pun dipenggal dia, Hajjaj ibn Yusuf itu. Makanya dia sampai bersumpah di hadapan Hasan al-Basri, uqsimu billahi innahu min ahli nar, katanya. Saya bersumpah kepada Allah, Hajjaj itu termasuk penduduk neraka. Lalu bagaimana pendapatmu, wahai Imam? Maksudnya Hasan al-Basri. Lihat, Hasan al-Basri berfatwa dengan ilmu, bukan berfatwa dengan kejahilan. Dia mengatakan, laqad kana al-Hajjaj fasidan fasiqan. Iya, memang Hajjaj itu orangnya rusak, orangnya fasik. Walakin rahmatullah wasi'at kulla syai'in. Tapi ingat bahwa rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', mencakup segala sesuatu. Kita tidak bisa mengatakan orang itu ahli nar atau ahli jannah kecuali man syahida lahu bil jannati wan nar, kan gitu. Itu kaidah ahli sunnah. Kita tidak boleh memvonis si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka kalau orangnya masih hidup. Kecuali memang dia disaksikan oleh Allah dan Rasulnya, si fulan masuk surga, seperti al-asyaratu al-mubassiruna bil jannah. Atau orang-orang yang divonis masuk neraka seperti Abu Lahab dan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada vonis surga dan neraka, maka ahli sunnah mengatakan dilarang memvonis si fulan min ahlil jannah atau min ahli nar illa man syahida lahu bil jannati wan nar. Makanya dia mengatakan walakin rahmatullah wasi'at kulla syai'. Ya, memang Hajjaj itu rusak, Hajjaj itu fasik, akan tapi rahmat Allah itu luas, mencakup segala sesuatu. Bisa saja di akhir hayatnya dia tobat. Karena dalam kebengisan Hajjaj itu orangnya tidak pernah korupsi. Coba bayangkan, kalau dia mau korupsi, kaya dia. Tapi Hajjaj itu baik kepada ahlul Quran, karena dia hafal Quran. Hafal Quran yang suka menumpahkan darah itulah Hajjaj ibn Yusuf itu. Gitu. Dia hafal Quran, cinta dengan Quran. Bahkan orang yang hafal Quran itu disumbang dia, tapi dia suka menumpahkan darah. Dan dia tidak suka korupsi, dia mati miskin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, jadi ada sisi baiknya. Suatu ketika, subhanallah, ketika Hajjaj ibn Yusuf mendengar ada beberapa para ulama desas-desus pembantaian, pembangkangan terhadap penguasa Abdul Malik ibn Marwan. Kan ulama banyak yang meninggal tuh. Nampak saja ada ulama yang bangkang pemerintah, penggal semuanya. Tak kisah dia siapa. Lah rupanya Hasan al-Basri ini salah satu ulama yang terfitnah dengan adanya desas-desus itu. Dipanggil. Dan ketika itu Hasan al-Basri sudah menggunakan bahasa kitanya, sudah pasrah. Pasti ini saya pulang tinggal nyawa, tinggal nama gitu ya. Sudah nggak ada nyawa lagi. Tapi Hasan al-Basri pembenahi.
Ketika dipanggil oleh Hajjaj ibn Yusuf, maka dia melangkah dengan tenang. Subhanallah. Ya. Allah lindungi dia. Ketika sampai saja, padahal Hajjaj sudah bersumpah akan membunuh Hasan al-Basri. Tapi ketika sampai di majlis, rupanya Hasan itu punya pamor, haibah, mungkin bahasa kita ini punya karismatik yang luar biasa. Nampak saja itu sudah wah gitu kan. Akhirnya apa? Berikan jalan kepada Aba Sa'id, berikan jalan kepada Aba Sa'id. Kemudian terjadilah dialog di situ. Salah satu nasihat Hasan al-Basri kepada Hajjaj, ya Hajjaj, kam kana bainaka wa baina Adam minal ad. Wahai Hajjaj, berapa banyak jarak antara dirimu ke Adam yang telah lewati dari nenek dan buyut kamu itu berapa jumlahnya? Maka Hajjaj mengatakan, la adri, saya tidak tahu. La adri, tidak tahu. Hum matu, mereka sudah mati semua, saya tidak tahu. Maka katanya, Hasan al-Basri mengatakan, idzan fa'tabir bihim. Kalau kamu tidak tahu jumlah berapa kakek buyutmu dari semenjak zaman kamu sampai Adam alaihi salatu wasalam, dan kau katakan mereka sudah mati, maka ambillah pelajaran dari kematian itu bahwa engkau juga akan mati. Maksudnya jangan, sudah hentikan, jangan suka menumpahkan darah. Kau akan mati dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hajjaj hanya, bahasa kita terangguk-angguk saja gini. Akhirnya karena banyak sekali nasihat-nasihat yang didapat oleh Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri kepada Hajjaj ini, akhirnya lembut pula Hajjaj ini hatinya. Kemudian akhirnya Hasan pun keluar dengan selamat. Dan ketika itulah maka Hajjaj sangat suka dengan Hasan al-Basri. Karena Hasan al-Basri itu tidak pernah ikut cawe-cawe berpolitik sebenarnya. Dia murni ulama, thalabatul ilmi, belajar, mengajarkan ilmu, dia tidak peduli dengan politik. Kenapa pula dikait-kaitkan dengan pemberontakan? Justru dia yang paling keras melarang pemberontakan ketika beberapa ulama di zamannya itu menginginkan pemberontakan, karena ada sebagian orang yang kemudian cenderung kepada Abdullah ibn Zubair. Karena ketika itu kan ada dua kekuasaan. Di Hijaz, Madinah dikuasai oleh Abdullah bin Zubair, sementara di Syam dikuasai oleh Abdul Malik ibn Marwan. Jadi ada dua kekuasaan di zaman itu. Jadi ada yang pro Abdullah bin Zubair, ada pro Abdul Malik ibn Marwan masalahnya. Sehingga banyak gesekan perpolitikan di zaman itu. Tetapi Hasan al-Basri tidak terpengaruh dengan perpolitikan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara manakibnya, suatu ketika datang 3 orang menemui Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala dan mengatakan, ya Hasan, kami sudah menikah lama tapi tak kunjung dikaruniai anak. Yang satu mengatakan, ya Hasan, kami sudah berusaha untuk mencari rizki tapi tak kunjung kaya. Yang satunya mengatakan, ya Hasan, desa kami paceklik, kering, kelontang, tidak ada hujan sudah lama. Bahkan tumbuhan mati, binatang hampir kelaparan, kami juga hampir kelaparan. Maka Hasan al-Basri hanya memberikan solusi satu kata-kata, istaghfiru rabbakum. Bertobatlah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian dikatakan kepada Hasan al-Basri, ya Hasan, bagaimana kau berikan jawaban yang sama kepada orang yang sudah menikah enggak punya anak, kau katakan istaghfiru rabbakum. Kepada orang yang kemudian mencari nafkah enggak kaya-kaya, kau bilang istaghfiru rabbakum. Kepada orang yang tanahnya paceklik, tidak turun hujan, kering kelontang, kau katakan istaghfiru rabbakum. Apa maksudnya? Maka Hasan al-Basri kemudian membacakan ayat Al-Quran, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Hasan al-Basri, tidakkah kau baca ayat ini? Hikayat daripada perkataan Nuh alaihi salatu wassalam, faqul tustaghfiru rabbakum, katakan beristighfarlah kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia zat yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, dengan istighfarnya kalian maka kami akan turunkan hujan kepada kalian.
Yursilis sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kami akan berikan harta yang banyak dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kami akan suburkan hutannya, kami akan alirkan sungai-sungainya. Lihat, Allah yang mengatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, akhirnya kemudian orang yang menikah dan tidak punya anak ini, dia coba melazimkan istighfar, maka selang beberapa tahun setelahnya Allah karuniai anak. Kemudian orang yang bekerja ke sana kemari tidak kaya-kaya, dia lazimkan istighfar, akhirnya Allah berikan kekayaan yang banyak. Kemudian desa yang paceklik itu juga ketika melazimkan istighfar, tiba-tiba desanya subur dan banyak turun hujan. Lihat, itulah bagaimana ucapan seorang alim Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara kata-kata hikmah beliau adalah, suatu ketika datang kepada Hasan Al-Basri seorang laki-laki berkata, "Ya Aba Sa'id, ma sirru zuhdika fid dunya?" Wahai Aba Sa'id, rahasia zuhudmu di dunia itu apa? Kemudian, "Ma huwa sir? Wa limadza la ta'kulul haram?" Kenapa kau tidak memakan yang haram? "Wa la tanduru ilal haram?" Kenapa kau tidak melihat yang haram? "Wa la ta'kulu huquqal akharin?" Kenapa kau tidak memakan hak-hak orang lain? "Wa la tata'ammal bil ghishi war riba?" Kenapa engkau menjauhi dusta dan riba? La takdzib, tidak dusta. Wa ma huwa sir? Jelaskan apa rahasianya. Wa limadza ta'mal bi amanatin wa ikhlasin? Kenapa kau selalu menjaga amanah, menjaga ikhlas? Radin bima qasamahu Allahu lak. Kau redha dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Masirru, apa rahasiamu? Ya. Orang ini bertanya tentang kehidupan Hasan Al-Basri. Soal zuhud, kenapa tidak memakan yang haram? Kenapa dia menjauhi dusta, menjauhi riba? Kenapa dia amanah, ikhlas dan redha? Kenapa? Apa hakikat zuhud itu? Dengarkan. Maka Hasan Al-Basri mengatakan 4 perkara. 1, alimtu anna rizki la ya'khuduhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu bahwa rizkiku tidak ada yang mengambil siapapun selainku. Itulah yang membuat hatiku tenang. Ngapain kita cari rizki yang haram? Oh, yang halal sudah ditakdirkan. Apakah kemudian kalau seandainya kita tidak segera mengambil dengan cara yang haram, kemudian rizki kita yang halal diambil orang? Tidak. Tidak ada malaikat pengantar rizki yang salah alamat. Tidak ada. Tidak ada yang salah alamat malaikat itu. Kenapa? Karena rizki itu sudah ditentukan. Makanya kalau orang bersabar pasti mendapatkan yang halal. Ketika tidak bersabar pasti mendapatkan yang haram. Saya contohkan. Di zaman Ali radhiyallahu an, ada pengemis datang ke rumah Ali. Kata Ali kepada pengemis, "Tunggu dulu ya, saya akan beri kau 400 dirham." 400 apa? Dirham. Dicarinya sama Ali, gak ketemu. Pengemis ini gak sabar, seolah-olah ditipu sama Ali. Akhirnya dia marah, diambilnya pelana kuda Ali, dibawa kabur. Setelah pengemis ini kabur, rupanya Ali datang membawa 400 dirham itu. 400 dirham itu kemudian pas keluar, rupanya pengemis sudah nggak ada. Yang ada pembantunya dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, pelana kuda kita hilang, dicuri orang." Kata Ali, "Ini saya bawa 400 dirham. Tadi saya hendak memberikan kepada pengemis itu, tapi keburu pergi. Kalau engkau memang butuh pelana, nih saya kasih 400 ini, kau cari pelana di pasar sana." Berangkatlah pembantunya Ali ini. Sampainya di pasar ada orang jual pelana. Tawar, akhirnya dapat juga 400. Bawa pulang. Ketika Ali melihat pelana itu, dia takbir, Allahu Akbar. Ini kan pelana kita. Dari mana kau beli? Oh, dari si anu, sifatnya begini. Tinggi, panjang, hitam, pesek, macam-macam dijelaskan. Akhirnya kata Ali, subhanallah, kalau dia bersabar, dia pasti mendapatkan yang halal. Karena tidak bersabar, dia mendapatkan yang haram. Karena orang yang jual pelana itu pengemis tadi. Lihat, ya kan? Maka
inilah yang menjadikan tenang kata Hasan Al-Basri, alimtu anna rizki la ya'khuduhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rizkiku tidak diambil manusia yang lain, itulah yang membuat hatiku tenang. Yang kedua kata beliau, alimtu anna amali la yaqumu bi ghairi fastaghiltu bihi. Aku tahu bahwa amalanku tidak bisa digantikan orang lain, makanya aku menyibukkan diri beramal saleh. Ya, aku tahu amalanku itu tidak mungkin bisa digantikan orang lain. Tidak mungkin orang tidak bisa sholat. Tolonglah Ustaz Lutfi, gantikan saya sholat, kan tidak bisa. Ya. Orang tidak bisa puasa di bulan Ramadan, tolonglah gantikan puasa saya bayar nanti, kan gitu. Kan nggak bisa. Ya. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi. Aku tahu bahwa amalanku tidak bisa diganti orang lain. Fashtaghaltu bihi. Makanya aku menyibukkan dengan amal saleh. Kemudian yang ketiga, wa alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahyaitu an yurani ala maksiatin. Aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terus memandang diriku. Tidak ada sekejap mata pun kecuali Allah memandang diriku. Maka aku malu. Allah terus memperhatikan diriku dan aku malu kalau aku sedang dilihat Allah sementara aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku menjauhi riba, menjauhi ghish, ya, menjauhi yang lainnya. Dan yang terakhir, alimtu annal mauta yantadiruni. Fa'adadtu zada liliqa'i rabbil alamin. Aku tahu bahwa kematianku senantiasa menungguku, kata Hasan Al-Basri. Maka aku persiapan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Kata para ulama, man kathara liqa Allah fid dunya kathara liqa'ahu fil akhirah. Barang siapa yang lebih banyak berjumpa dengan Allah di dunia, maka Allah akan perbanyak berjumpa dengan dia di akhirat. Kapan itu? Perjumpaan kita adalah dalam solat. Allah mengatakan, innaha lakabiratun illa alal khasiin alladzina yadhunnuna annahum mulaquh. Ya kan? Solat itu berat bagi orang-orang kecuali yang khusyuk, orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Siapa yang banyak solat di dunia, maka dia akan banyak memandang Allah di sorga, kata para ulama. Inilah perkataan yang menarik dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibadahnya, Ibrahim ibn Isa mengatakan, ma ra'aitu ahadan atwalah hazanan minal Hasan. Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak sedihnya ketika ibadah dibandingkan Hasan. Kemudian juga dikatakan oleh Syuaib sahibu Tayalisah, ra'aitul Hasan yaqra'ul Qur'an fayabki hatta yatahaddara ad-dum'u ala lihyatihi. Aku melihat Hasan Al-Basri membaca Al-Quran dan menangis, dan aku melihat tangisannya selalu meleleh di janggutnya. Dan Yunus pun mengatakan, kanal Hasanu rajulan mahzunan. Dia adalah orang yang selalu sedih, selalu sedih. Walaupun demikian, kata Ibnu Sirin, sahibud dhahiki wal mizah. Walaupun demikian, dia suka tertawa dan suka bercanda. Jadi di satu sisi Hasan Al-Basri itu kalau ibadah dia menangis, tapi kalau dalam bermuamalah, berjumpa dengan orang, berjumpa dengan kawan, orang yang paling bercanda dan orang yang suka tertawa. Nggak apa-apa, masa Ustaz serius terus kan gitu. Kali-kali Ustaz ya perlu juga bercanda, tertawa. Ya, kalau Ustaz serius nanti stres dia. Ya. Jadi sekali-kali tertawa itu tidak ada masalah, jangan dicela. Masa Ustaz suka bercanda? Ini Hasan Al-Basri suka bercanda. Ya. Dia orang yang paling alim, yang alim dari kita saja suka bercanda, suka tertawa gitu. Masa kita nggak boleh tertawa bercanda kan itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun ilmunya, Imam Qatadah, semalam kita sudah sebutkan kisah Imam Qatadah ibn Di'amah. Dia salah satu muridnya Hasan Al-Basri, orangnya buta, rambutnya panjang. Katanya Qatadah, kanal Hasanu min a'lamin nasi bil halal wal haram. Hasan itu orang yang paling pakar dan yang paling tahu tentang halal dan haram. Bahkan Bakar ibn Abdullah Al-Muzani mengatakan, man sarrahu an yanzura ila afqahi man ra'aina falyangdur ila al-Hasan.
siapa yang ingin melihat orang yang paling cerdas di antara kami, lihatlah Hasan Al-Basri, katanya. Dan juga dikatakan oleh Khalid ibn Rabah, anna Anas bin Malik su'ila an mas'alatin. Suatu ketika Anas bin Malik ditanya tentang satu masalah, qala alaikum maulana al-Hasan. Tanya kepada Hasan, katanya. Lihat, Hasan ini bukan sahabat, Hasan ini tabi'in, ya. Tetapi ketika Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Rasul, ditanya tentang masalah, kata Malik, tanya kepada mantan budak kami, Hasan. Qala, maka Anas mengatakan, inna sami'na wa sami'a wa hafidha wa nasina. Kami berdua, saya dengan Hasan, sami'na, sama-sama mendengar. Dia juga mendengar, tapi dia hafal, kami lupa. Lihat Anas bin Malik. Dia orangnya cerdas, hafal, tapi kami lupa, katanya. Dan ini cukup rekomendasi dari Anas bin Malik, luar biasa ya. Dia sahabat Nabi masalahnya, gitu ya. Mengatakan seperti itu. Dan dia seorang sahabat Nabi, berarti memang Hasan ini bukan kaleng-kaleng. Apalagi kaleng kongguan, gitu ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di antara fitnahnya adalah fitnah Ibnu Ash'ash. Kita tahu bahwa Hasan ini adalah mu'aridan lil khuruj alal Hajjaj ma Ibni Ash'ash. Kita tahu bahwa di zaman Ibnu Ash'ash terjadi fitnah khuruj, pemberontakan kan, kepada Abdul Malik ibn Marwan. Lah Hasan ini tidak mau ikut-ikut dalam pemberontakan itu. Tidak mau ikut-ikut. Ya. Sehingga kemudian dia dicela oleh para ulama di zamannya, dan dia difitnah oleh penguasa bahwa dia akan memberontak. Begitulah posisi para ulama ya. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Makanya dia mengatakan, lau anna nas idza btalu min kibali sultanihim sabaru. Sesungguhnya manusia apabila ubtulu, diuji dari arah penguasa, maka mereka sabar. Maka itu yang diterapkan oleh Hasan Al-Basri, selalu sabar dari ujian para penguasa. Di antara murid-muridnya, di antaranya adalah dia melihat Ali, sahabat Nabi. Dia juga meriwayatkan dari Tolha, sahabat Nabi, Aisyah, sahabat Nabi, ya kan? Kemudian juga Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab, walaupun ketika itu usianya 2 tahun, Thauban, bahkan didoakan sama Umar. Umar mendoakan, ya Allah cerdaskan anak ini. Jadi Umar bin Khattab itu mendoakan langsung kepada siapa? Kepada Hasan Al-Basri, ya Allah cerdaskan anak ini. Persis seperti Rasul mendoakan siapa? Abdullah bin Abbas, ya kan? Maka Umar pun sama mendoakan Hasan Al-Basri, ya Allah cerdaskan anak ini. Dan Allah kabulkan, dia menjadi orang yang cerdas. Kemudian juga berjumpa dengan Thauban maula Rasulullah, Ammar bin Yasir, Abu Hurairah, Utsman bin Abil As, Ma'qil bin Sinan, dan begitu seterusnya. Dan juga meriwayatkan dari dia Imran bin Husain, meriwayatkan dari Imran bin Husain juga Mughirah bin Syu'bah, Abdurrahman bin Samurah, Abi Bakrah, Nu'man, banyak sekali, dan begitu seterusnya. Adapun murid-muridnya ini guru-gurunya semua sahabat Rasul dan juga kibarut tabi'in. Di antara murid-muridnya Humaid At-Tawil, Yazid bin Abi Maryam, Qatadah, kemudian Bakar ibn Abdullah Al-Muzani, kemudian Rabi ibn Sabih, Sa'id Al-Jariri, Sa'id ibn Ibrahim ibn Abdurrahman, Samak ibn Harab, kemudian Ibn Aun, dan banyak lagi. Di antaranya juga Yazid ibn Ibrahim, At-Tustari, Muawiyah bin Abdul Karim Al-Thaqafi, dan begitu seterusnya. Dan banyak sekali murid-muridnya dan menjadi ulama besar. Wallahu alam. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala wafat. Dijelaskan wafatnya karena waktu juga. Jadi Imam Zahabi mengatakan bahwa wafatnya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mata fi awali Rajab. Kata Imam Zahabi, dia meninggal di awal bulan Rajab. Di awal bulan Rajab. Wa kanat janazatuhu mashhudah. Jenazahnya disaksikan orang ramai. Wa sallu alaihi akibal jum'ati bil Basrah. Setelah salat Jumat, maka manusia menyolatkan Hasan Al-Basri wazdahamu alaihi hatta inna salatal asri lam takum fil jami. Karena saking banyaknya sehingga
dari mulai Jumat sampai asar. Sampai asar mendekati maghrib lagi. Saking banyaknya orang menyolati sampai nggak ada sholat asar di situ. Gitu. Jadi sholat asarnya di luar karena habis sholat asarnya orang luar datang nyolatin, jadi nggak sempat yang di masjid itu sholat asar. Saking banyaknya orang, subhanallah ya. Begitulah para ulama yang memang disenangi orang karena ilmu dan pengetahuan dan jasanya. Maka Hasan Al-Basri rahimahullahu taala diberikan keutamaan luar biasa sehingga orang yang menyolatinya pun sangat banyak sekali. Rahimallahu Al-Hasanul Basri wa rahimallah. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.